Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya mengawali pidato hari ini dengan sebuah pantun. Perahu berlayar ke Tanjung Pinang, singgah sebentar membeli ikan. Ilmu dicari sepanjang zaman untuk bekal di masa depan yang gemilang. Yang saya hormati Bapak Ibu tenaga pendidik, yang saya hormati para orang tua hebat, yang saya hormati para pemerhati pendidikan, serta anak-anak yang datang hari ini, calon pemimpin masa depan yang saya banggakan, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam tak tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah menunjukkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benerang, yakni agama Islam. Hadirin yang saya hormati, di tengah arus perubahan dunia yang semakin dinamis dan cepat ini, kita dihadapkan pada satu kenyataan bahwa masa depan bukanlah sesuatu yang bisa ditebak, namun harus dipersiapkan. Tidak ada persiapan yang lebih penting dan lebih mendasar daripada pendidikan. Pendidikan bukan hanya proses memperoleh pengetahuan, namun pendidikan adalah sebuah investasi jangka panjang yang menentukan arah siapa kita di masa depan dan bangsa seperti apa yang akan kita bentuk bersama. Hadirin sekalian yang berbahagia, ada sebuah ungkapan yang terkenal dan mempunyai penuh makna, yaitu pendidikan adalah senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia. Ungkapan tersebut bukan hanya sekedar ungkapan, namun sudah terbukti kebenarannya sepanjang sejarah. Pendidikan bukan hanya soal bangku sekolah atau nilai rapot, melainkan sebuah fondasi yang kokoh untuk masa depan seseorang dan bahkan untuk masa depan bangsa. Sejak zaman dahulu hingga kini, pendidikan telah menjadi pilar utama dalam peradaban manusia. Tanpa pendidikan, mimpi hanyalah sebuah khayalan. Namun, dengan pendidikan, mimpi bisa diwujudkan menjadi sebuah kenyataan. Hadirin yang saya banggakan, pendidikan di Indonesia saat ini telah mengalami beberapa perubahan dari masa ke masa. Kita melihat berbagai program yang telah ditetapkan oleh pemerintah, mulai dari wajib belajar 12 tahun, kurikulum Merdeka Belajar, serta digitalisasi sekolah. Namun, jika kita melihat secara mendalam, faktanya di lapangan menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi dalam dunia pendidikan masih sangat besar. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2024 menunjukkan bahwa angka putus sekolah di tingkat SMP dan SMA mencapai 4%. Khususnya di daerah terpencil dan pelosok. Ini bukan hanya sekedar angka, namun terdapat ribuan anak bangsa yang kehilangan kesempatan mereka untuk memperbaiki masa depan mereka. Selanjutnya, hasil dari PISA 2022 menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam literasi, numerasi, sains masih berada di bawah rata-rata negara OECD. Beberapa faktanya yaitu, yang pertama, kemampuan membaca siswa Indonesia masih pada skor 336, sedangkan rata-rata OECD-nya adalah 476. Yang kedua, kemampuan matematika siswa Indonesia masih pada skor 335, sedangkan OECD-nya adalah 472. Dan yang terakhir yaitu kemampuan siswa dalam bidang sains, rata-ratanya masih 396, sedangkan OECD-nya adalah 485. Jadi dapat disimpulkan bahwa peringkat PISA pada tahun 2022 Indonesia masih di bawah rata-rata negara-negara Asia seperti Singapura, Vietnam, maupun Thailand. Ini adalah bukti bahwa kualitas pendidikan kita belum cukup mumpuni dan cukup kuat untuk menjadi fondasi masa depan yang kokoh. Kita tidak bisa hanya puas dengan pembangunan infrastruktur saja, tetapi harus mengisi kepala dan hati generasi penerus dengan pengetahuan dan nilai-nilai. Mari kita sadari bersama bahwa memperkuat pendidikan adalah langkah awal memperkuat masa depan bangsa. Lalu sebenarnya apa sih permasalahan yang dihadapi dalam dunia pendidikan di Indonesia saat ini? Nah, yang pertama,
yaitu ketimpangan akses pendidikan. Masih banyak anak-anak di pelosok negeri ini yang belajar dalam kondisi serba terbatas, seperti ruang kelas yang rusak, kekurangan guru, bahkan harus menempuh perjalanan yang jauh untuk mencapai sekolah. Akses internet pun masih menjadi kendala di banyak daerah. Ini adalah tantangan nyata yang tidak boleh dibiarkan. Untuk itu, mari kita dukung pemerataan pendidikan agar setiap anak Indonesia memiliki hak belajar yang setara. Kemudian yang kedua, yaitu kurangnya relevansi kurikulum dengan kebutuhan zaman. Masih banyak siswa dan mahasiswa yang lulus tanpa kesiapan menghadapi dunia kerja. Mereka tidak dibekali dengan keterampilan hidup dan keterampilan kerja. Padahal dunia kerja ini membutuhkan individu yang kreatif, mampu berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan. Kemudian yang ketiga yaitu minimnya penanaman karakter dan etika. Terlalu fokus pada nilai ujian sering membuat kita lupa bahwa pendidikan juga bertujuan untuk membentuk karakter yang jujur, tangguh, peduli. Kasus bullying, intoleransi hingga korupsi dilakukan oleh orang-orang berpendidikan menunjukkan bahwa kecerdasan intelektual tanpa karakter adalah kehampaan yang membahayakan. Untuk itu, marilah kita jadikan pendidikan sebagai sarana menanamkan nilai-nilai moral sejati. Hadirin yang berbahagia, lalu apa sih yang harus kita lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Untuk menjawab permasalahan tersebut, kita tidak bisa hanya berharap pada satu pihak saja. Semua elemen harus bergerak semua, mulai dari pemerintah, sekolah, orang tua, siswa maupun masyarakat. Kemudian beberapa solusi yang dapat kita lakukan, yang pertama yaitu memperkuat akses pendidikan yang merata. Pemerintah harus mempercepat pembangunan sekolah dan jaringan internet, khususnya di daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Selain itu, guru-guru juga harus mendapatkan pelatihan berkualitas dan intensif agar mau mengabdi di daerah yang terpencil. Untuk itu, marilah kita dukung kebijakan dan memperluas akses pendidikan ke seluruh pelosok negeri. Yang kedua, merevolusi kurikulum. Kurikulum harus lebih adaptif dan fleksibel. Keterampilan 4C yaitu critical thinking, communication, collaboration, dan creativity harus menjadi bagian dari proses belajar. Praktik langsung, proyek mandiri, dan pemecahan masalah nyata lebih penting daripada hafalan semata. Kita semua punya peran dalam mendorong pembelajaran yang lebih relevan dan inovatif. Solusi yang terakhir yaitu menanamkan pendidikan karakter sejak dini. Pendidikan harus melatih empati, kejujuran, tanggung jawab, dan cinta tanah air. Nilai-nilai ini bisa disisipkan dalam setiap mata pelajaran dan aktivitas sekolah, bahkan lebih efektif melalui keteladanan guru dan lingkungan. Mari kita mulai membangun generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga kuat secara moral dengan menanamkan pendidikan karakter sejak dini di rumah, sekolah, dan lingkungan sekitar. Itulah solusi yang bisa kita lakukan untuk menjadikan pendidikan yang benar-benar sebagai fondasi masa depan. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah, guru, atau lembaga pendidikan, namun ini adalah tanggung jawab kita bersama. Setiap langkah kecil yang kita ambil, setiap dukungan yang kita berikan akan menjadi bagian dari gerakan besar menuju Indonesia yang cerdas dan karakter. Bayangkan, jika setiap anak bangsa memiliki akses pendidikan yang merata, kurikulum yang relevan dengan zamannya, serta lingkungan yang mendukung pertumbuhan nilai-nilai luhur, maka masa depan bangsa ini akan ditopang oleh generasi emas. Bukan hanya unggul dalam ilmu, tapi juga kuat dalam moralnya. Sebagaimana Ki Hajar Dewantara pernah berkata, pendidikan adalah usaha untuk memajukan budi pekerti serta jasmani anak-anak agar dapat mempertinggi derajat kehidupan. Ungkapan tersebut menegaskan bahwa pendidikan bukan hanya nilai akademik, melainkan tentang pendidikan karakter dan integritas. Sehingga pendidikan harus mampu melahirkan manusia yang berpikir kritis, merasa bertindak secara bijak. Hadirin yang saya hormati, dari apa yang telah saya sampaikan, dapat kita simpulkan bahwa pendidikan adalah fondasi utama yang menentukan arah masa depan seorang dan arah masa depan bangsa. Tanpa pendidikan yang baik, generasi muda akan kehilangan arah dan daya saing di tengah perubahan zaman yang semakin cepat. Maka dari itu, sudah sepatutnya kita bersama-sama memperjuangkan akses pendidikan yang merata, kurikulum yang relevan, serta penanaman karakter yang kuat dalam diri generasi muda. Sebagaimana pepatah Jawa mengatakan bahwa ilmu iku kelakon kanthi laku, yang artinya ilmu itu hanya akan berguna jika
disertai dengan tindakan. Maka dari itu, mari kita tidak hanya berhenti pada wacana, tetapi terus bergerak mewujudkan pendidikan yang berkualitas bagi semua. Hadirin yang berbahagia, sebelum saya mengakhiri pertemuan pada kali ini, saya ingin berpesan, jika kita ingin Indonesia yang maju, adil, sejahtera, maka marilah kita perbaiki pendidikannya. Pendidikan bukan hanya fondasi masa depan, tetapi juga jalan utama menuju peradaban. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebijaksanaan hadirin sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menginspirasi bagi kita semua. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.